Pasca calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama, jumlah warga yang datang ke rumah Lembang meningkat. Tidak hanya warga, artis ibu kota pun ramai-ramai bertemu Ahok di rumah Lembang. Rumah Lembang menjadi titik pusat kampanye dan tatap muka Gubernur Petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok dengan warga pasca dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Di rumah yang terletak di Jalan Lembang, Menteng, Jakarta Pusat ini adalah tempat di mana Ahok bertemu dengan ratusan orang tiap harinya dan mendengarkan keluhan mereka. Tidak hanya warga biasa yang ingin bertemu Ahok di rumah Lembang, sejumlah selebriti juga terlihat mendatangi rumah Lembang. Hari ini artis yang sering melantunkan lagu berirama jazz, Andin, bertemu dengan Ahok di rumah Lembang. Andin menyanyikan 2 buah lagu sebagai ungkapan dukungannya kepada pasangan Ahok Jarot. Menurut penyanyi yang sedang hamil 7 bulan ini, Ahok adalah sosok pemimpin yang apa adanya. Sebagai ungkapan terima kasih, Ahok mendoakan anak yang tengah dikandung Andin kelak menjadi pejabat seperti dirinya. Jadi pejabat. Amin, Pak. Lanjut ya. Selain Andin, artis Luna Maya juga sebelumnya bertemu dengan Ahok di rumah Lembang. Luna mengaku penasaran dengan sejumlah program yang ditawarkan Ahok. Sebab sebagai warga Jakarta, ia harus tahu lebih dulu program para calon sebelum menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2017 mendatang. Selain aktivitas tatap muka dengan warga dan para artis, rumah Lembang juga menjadi salah satu titik pengumpulan dana untuk pemenangan Ahok Jarot. Dana kampanye yang terkumpul di rumah Lembang sudah mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan Berita 1. Pemirsa, di minggu kedua dibukanya posko pengaduan warga di rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Cagup DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama masih melakukan aktivitas kampanyenya seperti biasa. Untuk mengetahui kondisi di sana, kita langsung saja bergabung dengan Friendly Sagala dan juru kamera Bobby Tobing serta Aditya Eko Utomo. Friendly, apa agenda Ahok di sana? Ya Eliza, di minggu kedua dibukanya posko pengaduan warga di rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat ini, Ahok masih melakukan aktivitasnya seperti biasa, yaitu dengan menyapa warga yang telah sejak pagi memang menunggu di rumah Lembang ini. Dan hari ini Ahok menyampaikan tadi bahwa salah satu program ataupun permasalahan Jakarta yang akan menjadi fokus utamanya nanti ketika terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta kembali adalah membenahi masalah kesehatan di Jakarta. Karena Ahok menilai kualitas kesehatan warga DKI Jakarta saat ini sudah turun jauh dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Dan Ahok menilai rata-rata hidup orang Jakarta saat ini yaitu 78 tahun. Dan Ahok mengatakan nanti angka 78 tahun itu akan didorong lagi agar bisa warga DKI Jakarta agar bisa hidup menjadi sampai 80 tahun ke atas dengan berbagai program kerja yang akan dilakukannya bersama Jarod Saiful Hidayat. Dan Ahok mengatakan salah satu cara yang akan dilakukannya adalah dengan membuat ataupun menjalankan program vaksin gratis, yaitu untuk mencegah kanker serviks. Karena kita ketahui kanker serviks ini merupakan salah satu penyakit yang sangat mematikan bagi masyarakat, dan tercatat menurut data dari WHO sudah ada sekitar 5.919 orang Jakarta yang dinyatakan meninggal akibat kanker serviks ini. Dan karena memang biayanya yang cukup mahal, yaitu 750.000 per sekali suntik, untuk sementara memang Pemprov DKI Jakarta ataupun Ahok dalam hal ini akan merencanakan bahwa yang akan mendapatkan pelayanan vaksin gratis tersebut adalah anak-anak perempuan yang duduk di kelas 5 SD. Dan ini memang ditujukan agar dapat mencegah kanker serviks sejak usia dini. Ahok merencanakan nanti peraturan baru, yaitu bagi anak-anak nanti yang ingin masuk sekolah SD itu diharapkan orang tua harus segera melampirkan surat keterangan telah mendapatkan vaksin atau telah divaksin. Karena nanti apabila tidak melampirkan keterangan tersebut tidak akan diperbolehkan untuk masuk ke sekolah. Dan selain itu, untuk menunjang dari beberapa langkah tadi, Ahok juga merencanakan akan membangun 1 rumah sakit di 1 kecamatan. Hal ini adalah ditujukan untuk
untuk menekan biaya dari warga DKI Jakarta. Dan berikut adalah cuplikan wawancara kami dengan Basuki Cahayapurnama. Kesehatan banyak, misalnya kalau orang tinggal di rusun, itu pasti ada dokter, bidan, perawat yang tungguin. Anak-anak sekarang kalau kita datang ke kampung-kampung, kita tanyain, udah divaksin belum? Hampir semua divaksin. Karena saya meminta syarat, kalau mau masuk sekolah harus punya sertifikat vaksinnya lengkap. Nah, kita lagi dorong mau soal gigi. Tapi yang paling mengejutkan sebetulnya, ketika kami masuk jadi wakil gubernur di DKI, itu kan Oktober ya, 2012. Lalu banjir 2013. Lalu 2014 kami dapatkan data dari WHO, ternyata di Indonesia. Ya, Eliza, masih seputar agenda Ahok di rumah Lembang Menteng, Jakarta Pusat ini, calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok menyampaikan permintaan maaf atas ucapannya yang menyinggung salah satu surat dalam Al-Quran. Ia bertekad akan memperbaiki sikap dan ucapannya agar lebih baik ke depannya. Hal itu diungkapkan Ahok kepada seorang lansia yang datang ke rumah Lembang dalam kondisi sakit. Meski sakit, lansia tersebut sangat antusias memberi semangat kepada Ahok. Ahok pun yang semula duduk di kursi rela turun dari panggung untuk dapat berdialog langsung dengan lansia tersebut. Ahok menyadari sikap dan ucapannya selama ini memang kasar dan arogan. Cagup nomor urut 2 itu pun berjanji akan mengubah sikapnya dan meminta semua pendukung mendoakannya untuk dapat berubah menjadi yang lebih baik. Jadi anak yang tahu, saya udah ikutin beberapa nasihat teman-teman orang tua dari muda, ya memang saya harus memperbaiki sikap saya, Pak. Melalui peristiwa ini ya saya menyadari memang mungkin bawaan saya itu orang lihat itu mau apa kayak gitu, Pak. Kita suka nantangin orang juga, Pak. Ya kadang-kadang saya udah renungkan, ya kita dikasih fisik yang kuat, yang baik, bukan buat nantang untuk berantem juga gitu, Pak. Ya saya pikir itu yang saya lagi berusaha, Pak, minta dukungan doanya supaya ini selamanya bisa berubah lebih baik, Pak. Ya. Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat melaksanakan silaturahmi bersama warga di Kelurahan Cawang, Jakarta Timur. Kedatangan Jarod disambut hangat warga. Saat belusukan, Jarod berdialog dengan warga Kelurahan Cawang. Beragam topik dibahas dalam dialog tersebut seperti BPJS dan masalah lahan warga. Pada akhir dialog, Jarod tiba-tiba menanyakan apakah warga setempat bersedia menerima kedatangan Ahok atau tidak. Seluruh warga sepakat tidak menolak jika Ahok datang ke Kelurahan Cawang. Setelah lebih dari 1 jam berkeliling dan mendengarkan keluhan warga, Jarod meninggalkan lokasi sementara warga tetap antusias untuk foto bersama. Silaturahmi Jarod ini juga mendapat pengawalan dari kepolisian untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Di sini kami ngecek ya untuk pelayanan kesehatan rata-rata SOP karena setiap rumah itu pernah dikunjungi oleh dokter bidan atau perawat dengan program ketuk pintu layani dengan hati SOP. Kemudian kami ngecek apakah masih ada petugas dari Pemprov yang melakukan pungli ya. Rata-rata mereka mengatakan sudah baik, tidak ada pungli. Artinya reformasi birokrasi di Pemprov yang sudah berjalan dengan bagus. Nah, yang ketiga keluhan dia adalah masalah drainase yang masuk di ganggang kecil. Maka ini perlu digerakkan secara serentak. Nanti ada program kan siap Jumat itu keliling ya Jumat keliling gitu ya. Nanti kami akan sampaikan dalam program Jumat keliling sekaligus ngecek drainase. Sementara itu Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio memastikan prajurit TNI bersama Polri siap mengamankan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Prajurit TNI juga dari segi agama apapun siap melakukan jihad mengamankan negara. Panglima berharap kejadian ini tidak boleh berlarut-larut agar masyarakat bisa hidup dengan tenang. Untuk itu prajurit akan mengamankan situasi tanpa senjata. Seperti yang dikatakan oleh Pak Kapolri,
itu adalah tindakan makar, maka itu bukan urusan kepolisian saja, tapi udah urusan TNI juga. Dan saya juga sudah memerintahkan para Pakotama menyiapkan prajurit-prajuritnya untuk dilatih, disiapkan yang sehat, dan untuk diketahui oleh seluruh masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa prajurit TNI sejak dia masuk, dididih, disumpah, para prajurit saya sudah memenuhi syarat-syarat dari segi agama apapun yang dia anut untuk melakukan jihad. Dan saya perintahkan dan ingatkan prajurit saya bukan penakut. Setiap akan tugas dimanapun juga pasti mereka berebut. Yang tidak tugas malu akan minta tugas, karena memang jiwa mereka ingin menjadi pahlawan. Kejadian ini tidak boleh berlarut-larut yang menghambat masyarakat untuk hidup tenang. Kita semua harus bersama-sama sepakat bahwa bangsa ini bangsa yang sedang membangun dalam keadaan sulit. Masyarakatnya harus tenang. Jangan hanya sekelompok, segelintir masyarakat yang tidak bertanggung jawab membuat masyarakat tidak tenang. Untuk itu saya perintahkan prajurit-prajurit saya tidak bersenjata. Apabila ada kelompok-kelompok yang akan jihad bersenjata, kita lawan dengan tidak bersenjata, dengan tangan kosong, sama-sama berjihad. Tetapi saya perintahkan, rampas senjatanya, kembalikan. Saya tidak melanggar HAM. Prajurit saya sudah sepakat. Tidak boleh negara ini hanya disibukkan hal-hal yang tidak. Dan yang diyakini oleh kita semuanya, undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah undang-undang nasional. Tidak ada undang-undang lain. Dan saya yakinkan prajurit saya dimanapun juga sudah siap. Dan bersama-sama dengan kepolisian untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan melindungi semua masyarakat. Ini yang saya perintahkan kepada seluruh para pangutama. Dipersembahkan oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkap rencana aksi 2 Desember memiliki agenda terselubung. Polri menduga aksi tersebut berupaya menjatuhkan pemerintah sebab polisi sudah mengetahui adanya rapat-rapat terkait agenda politik diantaranya untuk melakukan makar. Untuk itu Kapolri berjanji akan bertindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku. Sekali lagi untuk proses hukum, Saudara Basuki Cahayapurnama sudah mendekati tahap akhir. Paling lambat 2 minggu lagi kita akan serahkan kepada kejaksaan. Ini kita yakinkan kepada masyarakat. Sehingga kalau masih terjadi demo, apalagi menutup jalan lain-lain, saya yakin masyarakat juga semua cerdas. Dan kita sudah dapat mendapatkan informasi ini sebetulnya bukan masalah berkas perkara atau proses hukumnya lagi yang dipermasalahkan, tapi ada upaya-upaya rapat-rapat yang sudah kita pelajari dengan agenda politik lain, diantaranya adalah upaya untuk melakukan makar, sehingga bila itu terjadi kita akan lakukan tindakan tegas. Dan kita sudah mencatat, kita akan lakukan tindakan tegas sesuai aturan hukum yang berlaku. Saya yakin masyarakat Jakarta, masyarakat Indonesia cinta akan kedamaian, cinta akan ketentraman, dan cinta akan keamanan. Untuk itu saya kira kami sudah sepakat dengan Bapak Panglima, Polri dan TNI akan menjaga Jakarta, menjaga Indonesia, tidak ingin agar bangsa ini pecah. Terima kasih.